Kudeta militer yang terjadi pada tanggal 1 Februari 2021 telah menjadi polemik serius terhadap legitimasi dan stabilitas di kawasan regional dan kancah internasional. Kudeta ini mengakibatkan banyak prinsip HAM yang dilanggar, seperti kekerasan pada masyarakat sipil, penembakan, bom wilayah, serta penangkapan tokoh-tokoh demokrasi yang memenangkan parlemen. Dengan tanggung jawab kolektif dalam menjaga stabilitas kawasan, ASEAN berupaya untuk mencari solusi. Indonesia mendorong penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN pada 24 April 2021 di Gedung Sekretariat Jakarta. Konferensi tersebut telah menghasilkan 5-point konsensus ASEAN yang terdiri dari penghentian kekerasan, dialog konstruktif antar semua pihak yang berkepentingan, utusan khusus ASEAN yang akan memfasilitasi media proses dialog untuk mendukung upaya rekonsiliasi nasional. ASEAN juga akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Center, dan yang terakhir, utusan khusus ASEAN dan delegasi akan diizinkan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan. Dalam materi kali ini, kita akan membahas bagaimana implementasi 5 butir konsensus ASEAN, apa saja tantangan dan hambatannya, serta peran Indonesia sebagai mediator di ASEAN. Yang pertama, kekerasan harus segera dihentikan, konflik yang terjadi di Myanmar, dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya. ASEAN meminta junta Myanmar menghentikan pertumpahan darah lebih luas. Namun, dalam implementasinya, butir konsensus ini tidak dilaksanakan oleh militer Myanmar. Mereka tetap melakukan kekerasan kepada masyarakat sipil dengan dalih mencari para demonstran yang memberontak agar memperbaiki demokrasi negara. Jumlah rakyat yang tewas yang menjadi korban kekerasan aparat militer sejak Februari hingga Agustus telah lebih dari 1.000 orang, termasuk menewaskan 75 anak-anak dan 1.000 anak-anak juga ikut ditahan. Masuk ke dalam dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan harus dimulai untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Dalam krisis Myanmar ASEAN ini menjelaskan bahwa adanya sebuah dialog konstruktif antara semua pihak yang berkepentingan dan harus segera untuk dimulai untuk mencari solusinya. Solusi damai yang dalam artian menggarisbawahi bahwa adanya semua urgensi atau pendekatan inklusif dalam menyelesaikan konflik yang dimana seluruh aktor dan urgensi pendekatannya tersebut harus terlibat dan juga baik pihak junta militer maupun kelompok serta pro-demokrasi dan juga seperti National Unity Government atau NUG, partai politik, organisasi etnis bersenjata maupun masyarakat sipil. Tujuan dari dialog ini bertujuan bukan hanya untuk dapat menghentikan kekerasan, melainkan juga dapat membangun kembali tatanan politik dan juga sosial dalam hal demokratis dan juga berpihak pada rakyat Myanmar. Dalam hal ini, ASEAN juga memiliki peran secara strategis sebagai fasilitator untuk dapat menjembatani sebuah perbedaan dan juga menciptakan ruang dialog sebagai utusan khusus yang ditunjuk secara resmi. Namun, implementer butir ini menghadapi banyak tantangan dan juga penolakan junta untuk dapat mengakui kelompok oposisinya. Meskipun demikian, prinsip tekanan diplomatik yang efektif dari negara-negara ASEAN menunjukkan sebuah komitmen bahwa ASEAN terhadap penyelesaian damai dan perlindungan terhadap hak-hak dasar rakyat Myanmar yang selama ini menjadi korban dari pelanggaran HAM dan juga instabilitas politik yang berkepanjangan. Inisiatif yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadikan sebuah pijakan awal untuk menunjukkan sebuahnya rekonsiliasi atau nasional yang senjata serta pemulihan demokrasi yang ada di Myanmar. Butir yang ketiga menyatakan bahwa utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi dialog dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi nasional. Apabila dialog konstruktif secara internal tidak terlaksana, maka utusan khusus yang dikirimkan oleh Ketua ASEAN akan memfasilitasi dialog tersebut secara langsung ke Myanmar. Tujuan dari kedatangan utusan ASEAN tersebut adalah sebagai jembatan komunikasi antara para pihak berkepentingan untuk mendapatkan solusi damai dan rekonsiliasi nasional. Namun pada faktanya, butir ini tidak terlaksana karena adanya penolakan ruang dialog dari junta militer terhadap pertemuan dengan Aung San Suu Kyi dan tokoh-tokoh oposisi seperti National Unity Government. Hal ini dibuktikan dengan kedatangan Prak Sokhonn yang merupakan Menteri Luar Negeri Kamboja dan telah melakukan kunjungan 2 kali ke Myanmar. Namun, tidak ada hasil karena junta militer menolak ruang dialog tersebut. Penolakan terhadap dialog konstruktif ini akan mengakibatkan kudeta yang berkepanjangan karena tidak akan menemukan solusi dan rekonsiliasi nasional. Hingga saat ini, dialog konstruktif masih belum dilakukan oleh Myanmar.
Jadi melalui 5 butir konsensus tersebut, salah satunya adalah ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui ASEAN atau Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management. Jadi bantuan kemanusiaan ini disalurkan langsung untuk meringankan penderitaan rakyat Myanmar sebagai korban terdampak pelanggaran HAM berat melalui salah satu butir dalam konsensus tersebut. Jadi ASEAN ini berkomitmen untuk membantu rakyat Myanmar yang terdampak konflik dalam pelanggaran hak asasi manusia berat ini. Jadi bantuan yang diberikan itu berupa obat-obatan, pangan untuk disalurkan kepada rakyat Myanmar yang terdampak konflik, terutama tuh buat kaum perempuan, anak-anak, dan lansia. Dalam perjalanan pemberian bantuan untuk rakyat Myanmar yang terkena dampak dari konflik HAM berat ini, ASEAN tuh mengalami hambatan yang cukup besar. Karena dalam perjalanan untuk memberikan bantuan itu tuh pihak junta militer mengontrol akses ke wilayah-wilayah tertentu yang ada di Myanmar. Untuk menjaga netralitas dan efektivitas ke wilayah-wilayah tertentu yang ada di Myanmar, ASEAN ini melakukan pendekatan non politik atau ASEAN ini melakukan pendekatan non politik, namun tetap menuntut adanya kerjasama otoritas Myanmar agar tidak mengalangi akses kemanusiaan. Inisiatif ini mencerminkan upaya ASEAN untuk tetap hadir dan bertanggung jawab dalam krisis Myanmar meskipun kapasitas dan pengaruhnya terbatas. Dalam penerapannya mengalami hambatan yang cukup signifikan. Awalnya Menteri Luar Negeri LP Marsudi menyatakan keyakinannya bahwa ASEAN di bawah kepemimpinan Indonesia dapat meningkatkan tekanan pada junta militer untuk mengakhiri krisis yang melanda Myanmar sejak kudeta militer pada 1 Februari 2021. Jenderal Min Aung Hlaing tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghormati konsensus 5 butir poin ASEAN ini mengenai pemulihan perdamaian yang diterimanya dalam pertemuan puncak darurat dengan pemimpin blok tersebut di Jakarta pada April 2021. Militer Myanmar yang dikenal dengan penolakannya terhadap tekanan dari luar, insiden akhir pekan lalu terjadi sebelum akan dilakukannya pertemuan blok kedua yang akan dilaksanakan di Nusa Tenggara Timur NTT di Labuan Bajo. Jadi mereka tuh mengalami penyerangan yang cukup membahayakan saat akan menjalankan misi melakukan kunjungan dan memberikan bantuan kemanusiaan itu. Diplomat ASEAN yang berada dalam konflik ketika serangan terjadi dan kekerasan ini telah membahayakan Namun dalam perjalanan pemberian bantuan untuk rakyat Myanmar yang terkena dampak dari konflik HAM berat ini, ASEAN tuh mengalami hambatan yang cukup besar. Karena dalam perjalanan untuk memberikan bantuan itu tuh pihak junta militer mengontrol akses ke wilayah-wilayah tertentu yang ada di Myanmar. Untuk menjaga netralitas dan efektivitas ke wilayah-wilayah tertentu yang ada di Myanmar, ASEAN ini melakukan pendekatan non politik atau ASEAN ini melakukan pendekatan non politik, namun tetap menuntut adanya kerjasama otoritas Myanmar agar tidak mengalangi akses kemanusiaan. Inisiatif ini mencerminkan upaya ASEAN untuk tetap hadir dan bertanggung jawab dalam krisis Myanmar meskipun kapasitas dan pengaruhnya terbatas. Dalam penerapannya mengalami hambatan karena pemberian bantuan ini hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari junta militer tersebut. Jadi media berita lokal melaporkan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 bahwa konvoi bantuan tersebut diserang saat dalam perjalanan menuju pertemuan dengan Tentara Pembebasan Nasional atau PNLA, sebuah organisasi etnis bersenjata untuk membahas pengiriman bantuan kemanusiaan kepada warga sipil yang mengungsi di dalam negeri. Penyerangan terhadap konvoi ASEAN dan tim pemantau ASEAN di Myanmar baru-baru ini terjadi. Konvoi yang terdiri dari kendaraan para diplomat, termasuk kedutaan Indonesia, diserang oleh sekelompok bersenjata yang tidak dikenal. Menurut laporan dari kantor FVP Against France Press, pada Senin 8 Mei, seorang diplomat asing yang berada di Yangon, Myanmar, menyatakan bahwa pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023, terjadi sebuah konvoi yang terdiri dari beberapa kendaraan yang sedang melintas di kota Taungyi, negara bagian Shan, Myanmar Timur, diserang oleh sekelompok bersenjata tidak dikenal. Konvoi tersebut itu terdiri dari diplomat, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI, dan Kedutaan Besar Singapura, serta pejabat-pejabat yang mengkoordinasikan bantuan kemanusiaan ini. Diketahui tapi dalam kejadian ini tuh tidak ada korban jiwa. Poin kelima dari butir konsensus ASEAN yaitu utusan khusus ASEAN dan delegasi akan diizinkan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak yang berkepentingan. Dalam kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar merupakan strategi diplomatik regional dalam menangani krisis pasca kudeta militer pada 1 Februari 2021.
Sebagai salah satu implementasi dari 5 butir konsensus, pengiriman utusan khusus yang dimaksudkan untuk membangun dialog antara junta militer dan kelompok pro-demokrasi, mendorong penghentian kekerasan, serta membuka akses bantuan kemanusiaan. Namun dalam implementasinya yang dihadapkan, adanya tantangan struktural dan politis yang signifikan. Hingga 2024 ini, setidaknya ada 4 kali upaya kunjungan yang telah dilakukan oleh berbagai utusan khusus dari negara-negara anggota ASEAN, seperti Dato' Erwan Yusof dari Brunei, Prak Sokhun dari Kamboja, Al Yokeo Kittikhoun dari Laos, serta utusan dari Malaysia. Dari keempat misi ini, hanya 2 kunjungan yang berhasil ke Myanmar dan hanya bertemu pihak junta tanpa keterlibatan langsung dari tokoh-tokoh pro-demokrasi seperti Aung San Suu Kyi. Bahwa Indonesia juga telah berupaya menjembatani komunikasi antara junta militer dan pihak oposisi, termasuk National Unity Government atau NUG, serta organisasi masyarakat sipil dan etnis minoritas yang terdampak konflik. Pendekatan ini dilandasi keyakinan akan adanya perdamaian yang dapat terwujud melalui dialog terbuka dengan melibatkan seluruh pihak. Selain itu, Indonesia mengambil sikap tegas terhadap junta militer Myanmar dengan tidak mengundang perwakilan politik Myanmar ke pertemuan konferensi tingkat tinggi sebagai bentuk tekanan diplomatik. Jadi, kesimpulan dari pembahasan ini yakni kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 telah memicu krisis politik dan pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian khusus di kawasan Asia Tenggara. ASEAN merespon dengan merumuskan 5 butir konsensus sebagai upaya penyelesaian konflik yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus, pemberian bantuan kemanusiaan, dan kunjungan ke Myanmar untuk bertemu semua pihak. Namun, dalam implementasinya, konsensus ini menghadapi banyak tantangan seperti penolakan junta militer, lemahnya mekanisme penegakan ASEAN, perbedaan sikap negara anggota ASEAN, dan akses terbatas bagi utusan khusus ASEAN. Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2023 berperan aktif dengan menggunakan pendekatan diplomasi senyap dan subtle diplomasi. Upaya dalam pemberian bantuan melalui AHA Center pun terhambat oleh situasi keamanan dan kendali militer atas akses kemanusiaan. Secara keseluruhan, ASEAN telah menunjukkan komitmen melalui 5 butir konsensus dalam efektivitasnya yang masih rendah karena berbagai kendala politik, teknis, dan keterlibatan semua pihak di Myanmar untuk mendorong rekonsiliasi nasional dan pemulihan demokrasi secara menyeluruh. Jadi, meskipun ASEAN ini sudah berusaha menyelesaikan konflik dengan pendekatan damai, hasilnya pun masih terbatas dan memerlukan adanya kerjasama yang lebih kuat serta tekanan politik yang lebih efektif agar krisis di Myanmar bisa segera diatasi. Sekian, terima kasih.